saya, nama Ibu Diza Aulia Putri Andini, bisa dipanggil Kak Diza, Bu Diza, terserah kalian mau manggilnya apa. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar kita saling mengenal satu sama lain. Boleh dari Mbak yang mau berbicara? Perkenalkan, nama saya Nina. Perkenalkan, nama saya Azinta. Perkenalkan, nama saya Widya. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah cukup. Gimana kabarnya kak teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Baik. Kenapa kok tidak baik? Perutku sakit Bu. Belum sarapan apa gimana Mbak Nina? Lagi haid. Oh, kena pas banget juga. Sekarang kan kita hari ini materinya adalah pendidikan Pancasila dan mengenal Pancasila. Siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila? Nggak tahu. Nanti boleh dibantu itu nggak Ibu? Boleh. Apa kita mau share di YouTube ya? Boleh. Nonton Bilibin boleh nggak? Nggak boleh ya, maaf ya teman-teman. Nonton Dora Explore. Nggak tahu boleh semua ya. Kita berapa sih? Ini. 34. Sekarang umurnya cepet-cepet. Iya benar-benar. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Terima kasih teman-teman. Nggak lagi Bu. Stop. Oke, kita hari ini materinya tentang mengenal Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada yang tahu ini gambar apa? Garuda. Betul sekali. Di sini ada 5 simbol sila Pancasila. Ada apa aja teman-teman? Kepala banteng, Pohon beringin, bintang, pantai, dan apa? Nah, tujuan hari ini adalah belajar lebih dalam tentang Pancasila dan artinya dan contoh-contoh dan perbuatannya sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke materinya aja ya teman-teman. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dari panca artinya 5 dan panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi dari 5 sila itu mencerminkan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bunyi Pancasila ini resmi ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu di alinea keberapa? Tidak tahu Ibu. Berapa ya? Nggak tahu Ibu. Di alinea keempat. Selanjutnya kita masuk dalam mengenal sila-sila dan sila-sila Pancasila. Yang pertama ini ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini ada simbolnya adalah bintang. Nah simbol bintang ini yang artinya bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita itu bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita sebagai manusia juga harus menghormati jika ada orang lain yang berbeda agama dari kita. Nah, penerapannya itu ya kalau misalnya kita di dalam lingkungan keluarga, kita bisa melakukan berdoa sebelum makan. Selanjutnya ada juga
doa sesudah makan atau sebelum tidur kita pasti berdoa juga. Selanjutnya di dalam keluarga itu pasti kita bersama keluarga itu beribadah bersama. Nah kalau misalnya di lingkungan sekolah itu kita bisa berteman dengan siapa saja. Nah berteman dengan siapa saja ini tanpa membeda-bedakannya. Terus kita juga berdoa sebelum belajar, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, seperti itu ya. Dan tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan dengan kita ataupun mengajak dan mengolok segala macam. Nah kalau penerapannya di lingkungan masyarakat itu ada hidup rukun dengan tetangga walau berbeda agama. Nah kita itu harus menghormati tetangga yang berbeda agama ini. Apalagi kalau misalnya ada perayaan hari besar dari agama tersebut, kita tidak boleh kayak mencongok terus habis itu kayak terlalu gimana gitu sama mereka. Selalu hidup rukun walaupun berbeda-beda. Selanjutnya ada yang nomor 2 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan dengan rantai. Nah, rantai ini yang berarti semua manusia itu derajatnya sama. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita itu harus saling menghargai, menghormati, serta tolong menolong. Kita juga harus berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, contoh penerapannya ini di rumah kita, jika kita harus bisa menyayangi sesama anggota keluarga, saling menjaga, saling mengasihi, berbicara yang sopan kepada orang tua ataupun dengan saudara-saudara kita, jangan saling membentak, selalu mengedepankan kasih sayang bersama. Nah kalau contoh di sekolah ini kayak kita bisa menolong teman yang sedang kesulitan, misalnya dia kayak kesulitan nih belajar hari ini, nah nanti kita tolong deh buat dia bisa lebih mengerti lagi gimananya. Nah ada juga nih contoh di teman itu tidak boleh melakukan bullying. Nah bullying itu kan nggak baik ya teman-teman. Efeknya itu bukan cuma di teman kita yang terkena bully, bisa aja kita juga terkena efek nanti jadi misalnya kita jadi terkenal tiba-tiba terus habis itu ada skandal bullying. Nah nanti kita bisa aja kita terus yang jadi korban bullying selanjutnya. Jadi jangan stop bullying ya teman-teman. Kita juga dari sila ini tidak boleh memilih-milih teman. Nah kalau dari lingkungan masyarakat ini yaitu bisa dari membantu tetangga yang terkena musibah. Jika misal tetangga kita ada yang kesulitan, misalnya terkena bencana entah kebakaran atau gimana, kita harus bisa membantu tetangga itu entah dari segi materi, bantuan, tenaga dan segala macam. Selanjutnya kita bisa bersikap sopan dengan antara tetangga dan orang lain. Nah kita masuk ke sila ketiga. Sila ketiga ini yang bunyinya Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan pohon beringin. Nah pohon beringin ini yang artinya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Nah kepentingan bangsa dan negara ini lebih penting dari kepentingan pribadi. Kita harus mencintai tanah air dan bangsa dan bangga menjadi bangsa Indonesia ini. Ingat semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Berbeda-beda tetapi satu juga. betul. Nah, contoh penerapannya ini bisa yang pertama ini rukun dengan keluarga. Nah, kalau misalnya kalian punya saudara nih, kakak atau adik, nah kalian harus hidup rukun, jangan saling bertengkar supaya kita selalu bersatu bersama. Nah selanjutnya ada juga nih mementingkan kepentingan keluarga. Nah kalau misalnya kita ini keburu main sama teman tanpa ingat keluarga, di situ keluarga yang tadi jadi sedih. Kita harus punya quality time lah bersama keluarga. Nah selanjutnya ini ada penerapan di teman sebaya atau di sekolah. Nah dengan bermain dengan semua teman tanpa membedakan suku atau asal daerah. Nah Mbak Dina sendiri dari mana asalnya? Dari Semarang Ibu. Mbak Zinta? Saya itu sebenarnya dari Boyolali, tapi orang tua saya pindahnya ke Semarang, begitu. Gitu. Kalau dari Mbak Widya? Saya orang Semarang, Ibu. Oh, Semarang semua. Lah, ini mah bisa berteman semua walaupun kayak gitu ya, tapi tetap harus sama-sama ya, walaupun ada beda teman dari Sumatera, dari Medan. Nah, kalian harus bisa berteman dengan baik. Selanjutnya ada juga nih penerapannya dengan mengikuti upacara bendera dengan tertib dan menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang berbeda daerah. Jadi teman itu nggak kebingungan gitu loh kalau misalnya nanti kita pakai bahasa
daerah masing-masing kan mungkin pasti bingung, dia ngomong apa kok kayak aku nggak diajak, aku merasa dikucilkan, jadi begitu. Nah selanjutnya ada penerapannya di masyarakat dengan ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah kerja bakti ini selain membersihkan, selain lingkungan kita jadi bersih, kita juga bisa mempererat persatuan kita dengan mengobrol bersama ketika mengadakan kerja bakti, berkumpul bersama itu kan jadi lebih erat gitu loh, apa namanya, kekeluargaannya kita. Nah, namanya boleh apa? saya di rumah lingkungan saya ada kerja bakti setiap hari Minggu, tapi ada satu orang ini nggak mau datang Bu kalau kerja bakti, padahal udah diketok-ketok gitu nggak mau datang. Itu gimana Bu Agar? Tapi dia emang suka nggak ikut ini Bu, nggak ikut nyimpen warga. Oh jadi begitu. Nah Iya. mungkin dari orangnya ini merasa kurang cocok sama, bisa aja dia merasa kurang cocok sama lingkungannya, atau emang ada sebagian orang yang merasa dirinya ini nggak bisa gitu loh bergaul di lingkungan. Nah mungkin orangnya termasuk yang kayak gitu. Nah kita kalau bisa harus menghindari sikap-sikap seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat lagi. Selanjutnya kita masuk ke sila keempat. Sila keempat ini yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah lambangnya ini ada banteng, kepala banteng. Nah yang artinya keputusan bersama diambil melalui musyawarah atau diskusi untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Tidak boleh nih kita memaksa kehendak kita pada orang lain dan menghargai pendapat dari orang lain. Contohnya itu ada yang pertama, dalam keluarga itu kita bisa berdiskusi menentukan tempat liburan keluarga. Nah misalnya nih kita liburan semester ini, nanti kita diskusi nih, tanya si kakak mau pergi ke Saloka, si adik mau pergi ke mall. Nah si bapak sama ibu biasanya tuh ngikut. Nah kita nanti terus kalau misalnya si bapak sama ibu, kayaknya kita harus main-main deh biar nggak terlalu bosan di mall. Kalau di mall kan bisa kapan aja, kalau di Saloka mungkin kita harus benar-benar punya waktu yang cukup gitu. Terus habis itu kita ya udah memutuskan untuk ke Saloka. Nah selanjutnya bisa juga nih mendengarkan pendapat anggota keluarga saat berdiskusi. Jadi kita dengarkan baik-baik, jangan memotong pembicaraannya, seperti itu ya. Selanjutnya kalau di lingkungan sekolah ini kita bisa berdiskusi saat kerja kelompok. Nah saat kerja kelompok ini kita berdiskusi nih mengungkapkan pendapat masing-masing. Misalnya si A sama si B ini berbeda pendapat. Nah nanti coba deh kita ambil jalan tengahnya yang terbaik itu yang dimana. Nah selanjutnya bisa juga saat kayak pemilihan pengurusan kelas, misalnya ketua kelas dan wakil kelas. Nah nanti kita bisa mengambilnya dengan musyawarah kayak angkat tangan, siapa yang milih A, siapa yang milih B. Selanjutnya kita juga harus menghargai teman saat berbicara. Nah kalau di lingkungan masyarakat sendiri ini, berhubung kita masih umur segini, jadi mungkin kita nggak terlalu ikut musyawarah di lingkungan RT atau RW. Mungkin selanjutnya kan ada ini ya, kalian bisa masuk umur SMP nanti kan bisa masuk ke Karang Taruna. Nah nanti ikut ke sana, nanti biasanya mereka membicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kampungnya. Nah selanjutnya ini kita masuk ke sila kelima. Nah sila kelima ini yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas ini yang artinya bersikap adil terhadap sesama dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain, dan suka menolong orang lain, serta gotong royong dengan sesama. Nah contohnya dari rumah ini adalah membagi tugas membersihkan rumah. Nah bisa nih setiap hari Minggu, karena kan pasti libur semua nih anggota keluarga. Nanti misalnya si kakak yang nyapu, si adik yang ngepel, selanjutnya ibunya nanti mungkin yang masak. Nanti habis kerja keras kan pasti lapar, nah ibunya masak. Nanti si bapak bisa motong-motong rumput di depan. Nah jadi tuh harus bekerja sama biar dia saling bisa mempererat dan adil dalam pembagian kerjanya. Nah bisa juga nih di dalam lingkungan rumah, yaitu tidak boros. Nah kalau boros kan misalnya nih si adiknya boros banget, si kakaknya
biasa aja hidup di rumah kan jadi nggak adil tuh, nanti terus menimbulkan kecemburuan sosial, si kakak cemburu nih sama si adik, kenapa adiknya dikasih uang terus sedangkan dia enggak, seperti itu. Dan selanjutnya kalau itu rumah boleh kan itu kan membantu juga membersihkan rumah, tapi itu kalau udah dibagi tapi adiknya itu nggak mau gitu gimana, misalnya sering tuh adik saya tuh udah dikasih tugas untuk nyapu lantai tapi tuh nggak dikerjain, ujung-ujungnya aku yang ngerjain gitu Bu. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa ngasih pemahaman. Mungkin adik kita kan usianya berbeda sama kita. Kita kasih pemahaman pelan-pelan. Bagaimana sih kita bisa bersikap adil? Bagaimana kalian harus bisa memenuhi tanggung jawab kalian sendiri. Dan mungkin kita bisa mengajak orang tua kita untuk bilang nih sama adik, menasihatinya pelan-pelan agar dia pemikiran juga terbuka dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, selanjutnya ini ada di lingkungan sekolah dengan melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Jangan nih misalnya kalian jadwalnya hari ini terus kalian nggak mau piket. Nah, itu kan nggak adil ya bagi teman-teman yang udah mau piket dan segala macam. Nah, nanti pasti temennya kok dia nggak piket sih, terus minggu depannya mereka nggak ada yang piket. Nah, itu nanti akibatnya kelasnya jadi kotor, kalian nggak bisa enak dengan pembelajarannya, lingkungannya nggak nyaman, seperti itu. Selanjutnya ada juga kita tidak boleh misalnya ada kita menentukan hasil karya atau teman-teman atau ada tugas prakarya nih, nah kita harus mengejek nih teman, hasil kamu jelek banget. Nah itu nggak boleh ya, kita harus, kalau misalnya emang kalian kurang serap ya udah dipendam sendiri aja, nggak boleh diomongin. Kalian harus bisa menjaga perasaan orang lain. Tentunya di masyarakat sendiri itu ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Misalnya nih ada gotong royong nih semuanya hari Minggu biasanya kan, nah, kita harus ikut serta, kita harus menjadi teladan yang baik. Nah selanjutnya kita juga bisa dengan menghormati tetangga. Misalnya kita berisik atau kita harus ada hajat, nah mungkin kita bisa pertama minta izin dulu ke tetangga. Jika tetangga tidak berkenan, mungkin kita bisa kayak volumenya dikecilin, jangan terlalu berisik, apalagi kalau malam. Terutama kalau misalnya di dalam tetangganya ini misalnya punya bayi atau punya orang tua yang sedang sakit, kan kasihan juga tetangganya kita ya. Nah cukup untuk materi dari mengenal sila-sila Pancasila, ada yang ditanyakan nggak? Aku ingin tanya Bu, kan yang nomor 5 tadi melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Ya. Sebenarnya itu tuh biasanya kan kita dibagi Bu, cuman tuh kadang masih ada gitu yang nggak mau mengerjakan, kayak harusnya itu dia udah belum. Iya, beneran. Apa si Ani tuh dia buang itu. Jadi tuh dia tuh dapetnya tuh kalau nyapu nggak mau, katanya pengennya yang buang sampah, tapi tuh nggak dibuang sampah sampai besoknya gitu Bu. Terus kita yang kena sama guru karena pikirannya kita nggak piket gitu. Nah coba deh kalian bilang sama si Ade ini, gimana sih kamu kok nggak bisa penerapan sila kelima? Nah kalian bisa juga nih melapor ke guru, atau kalian bisa kayak misalnya tiap piket nih, ibu ada saran, tiap piket itu kalian foto dokumentasi siapa aja yang piket hari ini, dan nanti lapor ke ibu, lapor ke guru, atau kalau enggak mungkin ibu gurunya bisa mendampingi tiap piket, tiap pulang piket kalau misalnya tidak ada HP begitu. Apakah cukup? Mau tanya, Ya boleh. itu yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Itu tetanggaku, namanya Rustanto. Dia tiap malam selalu dengerin musik kenceng-kenceng jam 10 malam, dengerin rock. Jadi kan keberisikan ya Bu. Ya. Padahal udah aku bilangin jangan nyetel musik kenceng-kenceng, tapi dia ngeyel Ibu. Terus jadi cara ngasih taunya biar dia tetap berubah untuk ngecilin volumenya itu gimana Ibu? Nah mungkin kita karena tadi udah mencoba diskusi dengan tetangga ini nggak berjalan dengan baik, mungkin kita bisa meminta bantuan dari ketua RT atau ketua RW di sekitar di rumah kita. Mungkin ketua RT atau ketua RW ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi harus ada pemangku adatnya yang bisa menengahi dari
Mbak Nina dan Susanto ini. Bagaimana, ada lagi teman-teman? Jika tidak, ini adalah pentingnya Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah pedoman hidup bangsa Indonesia, dan dengan Pancasila ini kita bisa menjaga persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman. Karena Indonesia ini sangat beragam ya teman-teman, sukunya yang banyak, pulau yang banyak. Jadi budayanya ini pasti beragam dan gak cuma satu dua doang. Nah, dengan Pancasila ini kita bisa membentuk karakter bangsa yang berakhlak dan bermoral. Terima kasih untuk hari ini. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini, selanjutnya Ibu minta untuk mengisi dari lembar kerja peserta didik. Nah, nanti ini Ibu kasih waktu sama kurang lebih 20 menit cukup? Cukup, Ibu. Silakan ya. Kesusahan Ibu. Enggak. Boleh itu nggak? Bisa. Tolong dibaca dulu, dipahami dengan baik-baik ya teman-teman. Itu nggak susah kok. Kan semuanya sudah Ibu kasih materinya hari ini. Oke, udah 20 menit cukup, boleh dikumpulin ya teman-teman. Tunggu dikit lagi Bu, bentar Tunggu, dong. ini ada yang salah. Oke, Ibu tunggu ya. Sudah belum? Udah, Ibu. Oke, boleh dikumpulin ya teman-teman. Ibu, Ini Ibu. kenapa bukunya berkaya Maaf, banget? Ibu, aku itu Ibu ada tepuk Pancasila. Dia mau dengerin nggak tepuk aku? Boleh, gimana Dulu tepuknya? aku dapat itu waktu PAUD. Oh iya, boleh. Jadi tepuknya gini, tepuk Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Yes! Yes! Tepuk tangan dulu, guys. Kayaknya kita bisa ice breaking atau pemanasan biar kita gak terlalu pusing ya mikirin ini. Dan kita bisa main dengan role play atau bermain peran. Nah, kalian bisa nih menerapkan dari misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu apa. Nanti di lingkungan teman yaitu tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama dan saling menghormati teman yang berbeda agama. Nah, kalian bisa diskusi dengan kelompok ini, tiga orang ini jadi satu kelompok untuk bermain peran. Kalian mau menerapkan dari sila keberapa? Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu, lebih Ibu waktunya. Oh, 10 menit. Oke. Ya. Oh, sebenarnya Dia berarti ya, dia nggak nanti sampai main. nanti kita dapat dia berbeda kita. Ada dia punya ini. Oh, tapi ini aja ada orang tua. Oh, gini aja ya. Kamu sedih banget orang itu. Aku screen. Tidak, aku nggak sedih banget. Tidak ada dia mati buat tes mana atas. Mas, ada di bawah. Kamu kampungan. Oh, Tapi kamu banyak di kampung ya, semangat kita kampung. itu aku di bawah. Itu jangan berjalan. Kamu kampungan, maju. Oh, sorry, sorry. Tapi kamu nggak berarti kamu banget. Bentar, orang kamu. Ya udah deh. Ini kalian kenapa sih kebanyakan terus gitu kan? Hanya sama Ini apa sih? silakan dulu. Kenapa dan terus sih gitu kan? Ini kesenangan banget, kita tahu. Usah teman yuk. Terus ya, usah cepat. Tidak boleh gitu, harus kita. Ibu sudah. Oke, boleh ditampilkan di depan ya. Kita nerapin sila kedua, Bu. Oke, boleh silahkan. Bu, ini berdiri apa duduk? Berdiri aja. Nah, kita bisa berdiri ya teman-teman buat menerapkan dari role play kalian. Ibu. Ibu. Gimana Ibu berdirinya? Silahkan di sini. Aku ke sini ya. Teman, Boleh, Bu. Ya, Ibu. 1, 2, 3, mulai ya. Kamu kemarin kenapa nggak datang pas kita main? Maaf ya, kemarin nggak dibolehin ibuku, soalnya aku minta uang dia nggak boleh. Soalnya kemarin kita udah nunggu lama banget. Kita nungguin kamu doang. Kita sedangkan kita bingung mau hubungin kamu gimana. WA kamu nggak dibales. Maaf, kemarin HP ku jatuh jadi rusak, nggak punya uang. Kamu mah ya. Kamu nggak boleh gitu. Kita tuh udah prepare
Kamu nggak apa-apa nih. Kamu nggak apa-apa nih, jangan nangis. Udah, jangan berantem deh. Minta maaf dulu, kan Nina udah jelasin. Katanya tadi kan itu nggak bisa karena nggak dibolehin ibunya sama nggak di HP-nya rusak gitu. Ya udah, saling maafin aja, terus bilang aja ntar lain kali nggak bakal diulangin gitu. Yuk, janganlah kalian berantem. Minta maaf ya, minta maaf dulu dong. Udah Nina jangan nangis ya. Ya udah Nina, aku minta maaf. Ya aku juga minta maaf. Nah kan itu kan bagus, jadi jangan berantem. Harusnya tuh temenan tuh saling menyayangi, itu tuh kayak saling mengerti gitu. Ya dikomunikasikan sama temennya gitu ya. Terus untuk Nina mungkin lain kali juga bisa, kalau emang nggak bisa minta tolong ke temen yang lainnya buat menyampaikan gitu ya. Jadi jangan berantem, oke? Terima kasih ya Dinda. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah memerankan dengan baik. Semuanya aktingnya bagus banget. Gimmick muka juga bagus, penataan bisnisnya juga bagus. Dan tadi juga Adinda dengan menambahkan nasihat yang baik bagi kita semua. Nah, dan ibu lihat kalian juga menerapkan dari istilah kedua, yaitu kemanusiaan yang beradil dan beradab. Nah, bagi teman-teman, contoh perilaku Adinda ini dengan baik dan contoh perilaku Nina dan Widya juga bisa saling memaafkan sama teman walaupun sempat selek dan segala macam. Nah, selanjutnya ini kita mungkin sudah ini. Nah, kita coba ulas kembali dari materi hari ini. Sekarang coba deh, siapa yang bisa nyebutin 5 sila Pancasila? Angkat tangan. Aku. Oke, boleh Mbak Nina, coba. Terus sila Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Betul. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada yang bisa nggak nyebutin contoh penerapan dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Siapa yang bisa? Itu Widya, Ibu. Gotong royong Bu tadi Bu. Ya betul. Selanjutnya siapa yang bisa mencontohkan penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Saya, Ibu. Mbak Zinta. Bisa tidak membeda-bedakan teman dari agamanya, Ibu. Ya betul sekali. Selanjutnya bagaimana sih perasaan kalian setelah pembelajaran Pancasila hari ini? Perbuatan baik apa yang sesuai dengan Pancasila yang sudah kalian lakukan hari ini? Kalian udah ngelakuin apa nih tadi pagi? Misalnya tadi kayak contohnya kita berdoa. Nah itu kan penerapan dari sila pertama. Saya sholat subuh Bu. Oh bagus Mbak Widya. Siapa lagi? Mbak Zinta mungkin. Saya itu Bu membantu Ibu bersih-bersih rumah. Oke, kalau Mbak Nina? Saya menyapa tetangga. Yes, kita harus hidup rukun beragama ya. Selanjutnya, Ibu kasih tugas rumah PR. Ibu nggak mau, Ibu. Saya nggak suka tugas. Nggak boleh kayak gitu ya. PR-nya berapa soal Bu? Enggak cuma satu doang, mau buat kolase atau tempelan gambar. Kalian cuma tempel aja lah gambar. Boleh dari apa Bu? Koran? Boleh dari koran, boleh dari internet, kalian terserah. Atau kalau kalian bisa jago gambar juga boleh. Itu contoh dari perbuatan sesuai dengan Pancasila di lingkungan rumah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berapa foto Bu? Terserah, mau minimal 3. Oke, Bu. Bu. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih, Bu. Nah, dengan kalian juga harus ingat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan mencintai tanah air kita. Nah, cukup untuk sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila Ibu ada salah kata mohon dimaafkan. Perbuatan yang baik bisa dicontoh dan perbuatan yang kurang baik mungkin bisa dilupakan atau
jangan dicontoh. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam